Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Walau masih ada kekurangan dalam mempresentasikan hasil review sebuah artikel penelitian kuantitatif dengan judul Analisis Komparatif Self-Confidence, siswa kelas khusus dan kelas reguler. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada pembimbing mata kuliah metode penelitian kuantitatif Bapak Insar Bolorangka atas bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dan dapat menjadikan tugas ini menjadi lebih baik lagi. Semoga dengan kami mempresentasikan hasil review artikel yang kami kerjakan bisa bermanfaat dan memberikan motivasi bagi kita semua. Demikian kata pengantar dari saya selaku Ketua Kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pada topik pembahasan kali ini, judul penelitian yang kami gunakan adalah Analisis Komparatif Self-Confidence, siswa kelas khusus dan kelas reguler. Artikel diterbitkan di Universitas Muria Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Yang meneliti artikel ini adalah Santoso dan Rima Hidayati. Selanjutnya adalah jelaskan apa latar belakang utama riset di artikel itu, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kepercayaan diri siswa dalam kelas khusus dan kelas reguler, serta untuk mengetahui perbedaan kelas. Pelajaran ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif. Sampel penelitian terdiri dari 80 siswa dengan 35 siswa kelas reguler dan 45 kelas khusus siswa ditentukan menggunakan proportional random sampling technique. Instrumen tersebut diadaptasi dari keyakinan instrumen dan analis data menggunakan analis komparasi menggunakan uji beda dengan program SPSS. Jelaskan apa sisi yang menarik dan signifikan dari penelitian itu. Jawabannya adalah terdapat perbedaan kepercayaan diri siswa di kelas khusus dan kelas reguler. Sebanyak 30 siswa di kelas khusus memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan 5 siswa memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup. Sedangkan siswa di kelas reguler, sebanyak 20 siswa memiliki rasa percaya diri yang cukup dan 25 siswa memiliki rasa percaya diri yang kurang. Dan menunjukkan bahwa perbedaan antara kelas khusus dan kelas reguler sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri siswa. Tunjukkan di mana letak originality, kebaharuan dari penelitian itu. Letak originality berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan pada peneliti sebelumnya juga menguatkan hasil penelitian ini. Menurut hasil pengamatan di kelas-kelas reguler, saat jam pelajaran berlangsung, siswa memiliki kepercayaan diri yang rendah yang ditunjukkan dengan siswa mengalami kesulitan mengutarakan pendapat di dalam kelas. Ketika belum memahami materi pelajaran, para siswa ragu-ragu untuk bertanya kepada guru. Ketika diminta melakukan presentasi di depan kelas, sebagian besar siswa memiliki kesulitan dalam berbicara, ragu-ragu jika ingin menjawab pertanyaan. Dan ketika ditunjuk oleh guru untuk mengikuti lomba, baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagian besar menolak dan mundur. Apa saja masalah yang ingin dijawab peneliti atau penulis pada artikel itu? Penelitian ini fokus pada menganalisis perbedaan kepercayaan diri di kelas reguler dan kelas khusus di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Banat di Kabupaten Kudus. Dikarenakan tren pembagian kelas reguler dan kelas khusus sangat populer di Jawa Tengah, sehingga dalam penelitian ini mampu mengungkapkan komparasi kepercayaan diri di kelas reguler dan kelas khusus dan mengungkapkan bahwa perbedaan kelas khusus dan kelas reguler akan mempengaruhi kepercayaan pada diri siswa. Metode apa yang dipakai dan mengapa memilih metode tersebut? Jawabannya karena penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas 11, kelas reguler, dan kelas khusus. Sampel penelitian berjumlah 80 siswa Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Banat, di mana 35 siswa merupakan siswa dari kelas khusus
dan 45 siswa dari kelas reguler dengan teknik proporsional random sampling. Instrumen penelitian menggunakan observasi kepada siswa, wawancara kepada guru BK, dan skala kepercayaan diri yang diadaptasi dari skala kepercayaan diri Lauser 2013. Analisis data menggunakan analisis komparasional dengan uji beda menggunakan uji t-test, Independent Sample T-test, melalui program SPSS versi 25. Bagaimana cara menjelaskan desain penelitian artikel berikut? Jawabannya memfokuskan perhatian kepada kelompok subjek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan memperhatikan variabel yang diteliti yang ada dalam kelompok yang dikomparasikan. Apakah kesimpulan menjawab semua pertanyaan penelitian di dalam artikel itu? Ya, berdasarkan hasil penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Salah satunya adalah perbedaan kelas khusus dan kelas reguler. Sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri siswa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan landasan bagi para penelitian lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri siswa. Sebutkan masalah apa saja yang masih atau belum diselesaikan dari penelitian di artikel itu. Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan penelitian sebelumnya, juga menguatkan hasil penelitian. Menurut hasil pengamatan di kelas-kelas reguler, saat jam pelajaran berlangsung, siswa memiliki kepercayaan diri yang rendah, yang ditunjukkan dengan siswa mengalami kesulitan mengutarakan pendapat di dalam kelas. Ketika belum memahami materi pelajaran, para siswa ragu-ragu bertanya kepada guru. Dan ketika diminta melakukan presentasi di depan kelas, sebagian besar siswa memiliki kesulitan berbicara, ragu-ragu. Jadi jika ingin menjawab pertanyaan ketika ditunjukkan oleh guru untuk mengikuti lomba baik tingkat nasional maupun internasional, sebagian besar menolak dan mundur. Hal ini didukung dengan hasil wawancara terhadap beberapa siswa di kelas reguler, bahwa siswa di sini yang reguler itu merasa tidak sebaik siswa di kelas khusus, merasa malu juga, takut berbicara di depan umum. Dari kelompok kami, tawaran untuk judul-judul penelitian baru yang ada kaitannya dengan variabel di artikel ini adalah: yang pertama, studi komparatif, pengaruh motivasi, perilaku belajar, self-efficacy, dan status kerja terhadap prestasi akademik antara mahasiswa bekerja dan mahasiswa tidak bekerja. Alasannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi, perilaku belajar, dan self-efficacy berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap prestasi akademik. Dan yang kedua, studi komparatif prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa yang berasal dari SMP dengan siswa yang berasal dari MTS pada SMA Ma'arif NU 5 Purbolinggo, Lampung Timur tahun ajaran 2018. Alasannya, pendidikan agama Islam adalah sebuah proses yang dilaksanakan secara bertahap dalam membimbing, mengarahkan, melatih, mendorong, mengasuh, mengawasi ke arah perubahan yang lebih baik. Yang ketiga, perbedaan motivasi kerja antara tenaga pustakawan dengan tenaga administrasi. Alasannya, pegawai merupakan bagian dari keseluruhan proses pelayanan yang memiliki peranan yang besar dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, pemberian motivasi dalam bekerja dan pengelolaan secara profesional merupakan modal utama yang perlu mendapat perhatian secara konsisten dari pimpinan organisasi terkait. Dan yang keempat, studi komparatif tingkat kesantunan berbahasa. Alasannya, bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan manusia dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan fungsinya, bahasa memiliki peran sebagai penyampai pesan antara manusia dengan yang lainnya. Yang kelima atau yang terakhir, resiliensi pada remaja binaan BAPAS ditinjau dari coping stress. Alasannya,
Diketahui sebanyak 80% remaja dengan kasus kriminal mengalami gejala-gejala stres saat akan sidang dan wajib lapor. Remaja yang sedang menjalani pembinaan dalam proses hukum pidana membutuhkan resiliensi yang tinggi untuk mampu menjalani tekanan peradilan.